Udah maksimal, Pak. Oke, baik ya. Saya sambil rekam supaya nanti teman-teman yang lainnya yang tidak bisa join hari ini bisa mendengarkan penjelasan melalui videonya nanti. Nah, jadi berdasarkan ketersediaannya tadi sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu artinya sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun kita gunakan secara terus-menerus dengan syarat. Nah, dengan syarat kita lestarikan dengan benar. Melestarikannya air tadi gimana? Ya kita gunakan secara apa? Secara bijaksana, ya. Tidak memakai air dengan berlebihan, secukupnya saja. Kemudian bagaimana cara menjaga udara ini supaya tetap ada udara sih nggak bakalan habis, tapi udara yang segar ini yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Nah, kita jaga lingkungan kita tetap bersih supaya udara yang ada di sekitar kita tetap bagus, ya. Kemudian menjaga tanah. Tanah tentunya kita harus menjaga pada saat kita menjadi petani kita gunakan pupuk yang baik, yang benar, ya. Kemudian matahari, kalau matahari adalah tidak akan habis, ya. Nah, salah satu sumber daya alam yang terbesar ini adalah matahari. Nah, karena tidak akan ada habis-habisnya. Oke? Baik, berikutnya hewan. Nah, hewan ini seperti ya hewan ternak dan hewan-hewan lainnya. Kita manfaatkan dengan cara bijaksana. Ya, harus kita ternak juga. Ya, kita manfaatkan, tapi kita juga harus mengembangkan ternaknya. Oke, tumbuhan tadi. Tumbuhan berarti harus apa? Cara melestarikannya dengan cara tebang pilih. Tebang pohon-pohon yang besar dan kita langsung menanam kembali. Nah, ini namanya cara melestarikan tumbuhan, ya. Oke, baik. Berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya sulit sekali untuk kita cari penggantinya, ya. Sulit sekali untuk kita cari sumber daya alam itu lagi, ya. Artinya di alam ini ketersediaannya sedikit, ya. Atau kalau kita gunakan secara terus-menerus akan cepat habis dan sulit sekali untuk kita lestarikan. Nah, apa sih contohnya di sini? Contohnya minyak bumi. Nah, anak-anak, minyak bumi yang kalian tahu untuk apa sih? Tahu minyak bumi untuk apa yang kalian lihat di sekitar kita? Memasak. Oke, pernah nggak kalian terpikir kalau kalian dari rumah ke sini ternyata memerlukan minyak bumi. Dari rumah ke sekolahan itu kalian membutuhkan minyak bumi. Bensin. Nah, pinter. Bensin. Nah, bensin itu ternyata berasal dari minyak bumi. Ya. Kemudian anak-anak, tadi kan mati lampu ya. Nah, saat ini kita bisa melihat mengisi baterai, kita bisa melihat ruangan menjadi terang. Nah, Saya ini tadi nggak mati lampu, Pak. Nggak mati lampu saya, Pak. oh nggak mati Saya lampu juga ya? nggak mati lampu, Pak. Ya, berarti kalian harus bersyukur. Saya juga nggak mati lampu. Saya juga Oke. nggak mati lampu. Saya nggak mati Ya, lampu, oke, Pak. baik. Kita lanjutkan dulu yang ini ya. Jadi batu bara ini adalah salah satu pembangkit listrik. Nah, jadi sulit sekali untuk kita perbarui. Batu bara kalau sudah dipakai habis, atau minyak bumi kalau udah kita pakai jadi bensin kita pakai untuk berkendara, ya kita sulit lagi untuk memperbaikinya. Kita untuk membuat minyak bumi lagi itu sulit. Tidak semudah seperti membuat tumbuhan. Tidak semudah menanam tumbuhan, tidak semudah memelihara hewan. Jadi tidak semudah mendapatkan air. Nah, minyak bumi ini sulit sekali karena proses
pembuatan minyak bumi atau terbentuknya minyak bumi di dalam bumi kita ini ratusan bahkan jutaan tahun lamanya baru terbentuk endapan minyak bumi. Ya, baru terbentuk endapan minyak bumi di dalam bumi kita, itu prosesnya sangat lama. Memerlukan ratusan bahkan ribuan jutaan tahun baru terbentuk yang namanya minyak bumi, baru terbentuk batu bara. Batu bara itu kenapa sih bisa ada batu bara di dalam tanah? Di dalam tanah kita ini yang dalam terdapat hawa panas yang sangat luar biasa, sehingga bebatuan yang keras ini akan terbakar dan menjadi kuat dan sangat keras lagi. Nah, batu-batuan itu atau campuran dari batu dan tumbuh-tumbuhan itu bersatu dan menjadi batu bara itu. Nah, batu bara inilah yang bisa kita manfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik untuk tenaga uapnya. Kemudian aluminium, sama, ini juga banyak butiran-butiran di dalam tanah kita yang mengandung aluminium. Kemudian besi, besi juga sama, berasal dari butiran-butiran besi yang ada di dalam tanah. Tembaga, mungkin kalian pernah mendengar tembaga, emas, timah, ya, itu digali di dalam tanah. Jadi bentuknya ada yang lempeng-lempengan, ada yang bentuknya butiran seperti pasir. Nah, kalau tembaga mungkin agak berwarna ke perak-perakan gitu ya. Kemudian emas mungkin warnanya ke kuning-kuningan, timah mungkin agak ke putih-putihan gitu. Nah, ini sangat sulit sekali untuk kita dapatkan. Ya. Oke. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi, ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi ada apa saja sih anak-anak? Coba, sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi apa? Dan sumber daya alam hayati. Oke, sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi apa saja? Contohnya? Pohon. Pohon atau tumbuhan, betul. Kemudian udara, tanah, air. Nah, itu semuanya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya. Nah, baik, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dikelompokkan menjadi dua macam. Nah, apa saja sih sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati? Jadi sumber daya alam yang bisa diperbarui itu ada dua macam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, jadi sumber daya alam yang hayati itu berarti yang berasal dari makhluk hidup. Nah, seperti hewan dan tumbuhan. Ini disebut sumber daya alam hayati. Ya. Kemudian sumber daya alam non hayati seperti tanah, air, udara, sinar matahari. Nah, ini berarti non hayati. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Apa bedanya sumber daya alam hayati dan non hayati? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup, kalau sumber daya alam non hayati itu berasal dari benda-benda mati, tapi yang bisa diperbarui seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Oke, ini bisa dipahami ya? Minggu lalu kita sudah jelasin. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Nah, tadi sudah saya singgung-singgung ya, cara melestarikan sumber daya alam hayati. Hayati berarti apa sih? Tadi contohnya kalau yang sumber daya alam hayati? Hewan, tumbuhan. Oke, betul, hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara melestarikan sumber daya alam hayati? Caranya gimana? Cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Melakukan tebang pilih. Oke, melakukan tebang pilih. Oke, apalagi?
Kan tebang pilih terus. Membuat hutan reboisasi. Melakukan reboisasi, pinter. Terus apa lagi? Membuat hutan lindung terus. Ya, membuat cagar alam. penangkaran. Kalau itu hewan, ya, membuat di pelajaran IPA itu kemarin sudah dijelaskan membuat apa lagi? Yang untuk nanam-nanam pohon itu? Membuat penangkaran. Ya, penangkaran. Kemudian membuat hutan lindung supaya pohonnya, udaranya tetap lestari ya. Oh ya, ini waktunya sudah mau habis. Saya akan agak percepat sedikit. Nah, jadi membuat hutan lindung itu satu ya. Kemudian cagar alam supaya apa tumbuh-tumbuhan itu bisa tetap lestari ya. Kemudian swaka marga satwa. Nah, ini supaya hewan-hewannya juga tidak cepat punah ya. Hewan-hewannya tidak cepat punah. Oke, baik. Loh, sebentar. Ini ada kenapa ini? Oke, ya ada gangguan sedikit kurang stabil. Oke, baik. Berikutnya adalah cara melestarikan sumber daya alam yang non hayati. Non hayati tadi ada apa? Sinar matahari ya. Kalau kita melihat sinar matahari pagi kelihatannya indah. Kalau ada sinar matahari pagi muncul di ujung gunung sini, nah kelihatannya indah banget. Apalagi kita kalau sedang ada di suatu daerah yang sejuk. Nah, kita pada saat pagi hari melihat sinar matahari yang muncul ya terbit itu rasanya damai sekali. Ya. Ya, salah satunya tadi air. Nah, air, udara ini adalah sumber daya alam non hayati. Cara melestarikannya berarti kita harus menghemat penggunaannya. Kemudian kita melakukan penghijauan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan supaya apa? Udaranya tetap bersih, udaranya tetap sehat. Ya. Oke, kemudian sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ya. Sumber daya alam yang bisa digunakan untuk bahan energi. Bahan energi itu apa sih, Pak? Bahan energi itu berarti sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan sumber energi. Sumber daya alam energi. Kemudian ada kelompok berikutnya adalah sumber daya alam logam. Logam itu berarti kita bisa manfaatkan untuk besi, ya, untuk bahan-bahan bangunan, bahan-bahan perabotan furniture yang kalian bisa lihat di rumah-rumah kalian. Nah, ini berbahan logam. Kemudian ada yang juga berbahan bukan logam atau non logam. Seperti belerang, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat obat-obatan. Batu kapur, marmer, kalian bisa melihat lantai kalian. Mungkin ada yang punya lantai dari marmer. Nah, ini terbuat dari sumber daya alam, lantai kalian. Kemudian mutiara, mungkin kalian ada yang punya mutiara, tapi bukan mutiara nama teman ya, atau nama adik, bukan mutiara nama, tapi mutiara yang sungguhan, yang terbentuk dari kerang. Nah, ya, oke, itu tadi contoh-contohnya sumber daya alam logam ada besi, nikel, timah, emas, dan perak. Emas ini kalian bisa lihat ada mungkin yang pakai kalung, ada yang mungkin pakai cincin, ya, gelang. Ini sumber daya alam Gak logam. punya kayak gitu aku. Nah, berikutnya adalah sumber daya alam yang menjadi kebutuhan hasil pertanian, bukan kebutuhan pokok saja, tapi hasil pertanian. Kelewat. Padi. Nah, hasil pertanian ada padi, kedelai, jagung, ubi kayu, dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi. Ya, ada padi, kedelai, jagung, ubi kayu. Manfaatnya padi tentunya untuk bahan makanan. Kedelai Suka kita banget sama manfaatkan untuk popcorn. kecap dan susu. Ya, susu kedelai ada kan? Jagung kita bisa manfaatkan untuk makanan popcorn. Kemudian tepung maizena yang bisa kita pakai untuk membuat kue dan lain-lain. Ya, ubi kayu juga banyak dijadikan tepung, tapioka, dan juga makanan pokok. Nah, kalau kita pagi-pagi kita rebus ubi kayu ini yang namanya singkong, itu kita cocol dengan sambal dikit-dikit dan kita sambil minum kopi,
atau minum teh. Wow, ini enak sekali. Ya. Ini salah satu sarapan Bapak waktu kecil. Atau waktu kalau Bapak di kampung sering makan ubi kayu ini. Oke, berikutnya sumber daya alam hasil perkebunan. Nah, kalau pertanian, apa bedanya pertanian dan perkebunan? Kalau pertanian lebih ke bahan makanan pokok, ya. Kalau perkebunan lebih ke nanti diolah untuk menjadi bahan-bahan industri, seperti teh. Nah, ini diolah lagi di perusahaan, di pergudangan atau di industri. Nah, untuk dibuat bahan minuman. Nah, ini perkebunan ya, teh. Kemudian tebu untuk membuat gula. Siapa di sini yang suka dengan makanan yang manis-manis? Tentunya harus dipakein gula. Jadi terbuat dari tebu. Kopi untuk membuat minuman tentunya kalian tahu sendiri. Karet. Nah, karet ini untuk membuat ban mobil, ban motor ya, yang kalau ditarik agak melar itu bahannya terbuat dari karet atau yang disebut dengan latek. Bahan latek ini bahan tambahannya adalah karet. Kemudian kapas untuk membuat pakaian ya. Kemudian kelapa sawit untuk membuat minyak goreng, dan biasanya ada sabun, obat-obatan itu ada campurannya dari kelapa sawit. Lada untuk bumbu, cengkih untuk bumbu dan obat tentunya ya. Kakao, pernah makan coklat anak-anak? Kalau Valentine kalian biasanya mendapatkan coklat? Pernah. Ya. Pernah. Ini terbuat dari mami. apa? Terbuat dari kakao. Nah. Baik, berikutnya sumber daya alam hasil peternakan. Nah, peternakan berarti yang diternak yaitu sapi. Sapi ini kita manfaatkan dagingnya, kulitnya, dan susunya bisa kita manfaatkan juga. Kemudian kambing, sama daging sama bulunya. Bulunya kita bisa manfaatkan untuk bahan pakaian. Ayam, daging dan telurnya. Bebek, sama daging, telur, dan bulunya. Bulunya biasanya dipakai untuk bahan membuat alat permainan kok, badminton ya. Nah, baik, berikutnya apa ini? Hasil laut. Nah, ikan, terus udang, terus kerang ya. Hasil laut, rumput laut ya, dan lain-lain. Tentunya kalian ikan untuk makanan, udang untuk laut ya, mutiaranya kalau kerang. Kemudian hasil hutan, ada kayu jati, kayu-kayuan ya, rotan, madu. Nah, manfaat kayu ini biasanya untuk membuat ya meja, kursi, kertas, bahan bangunan ya, atap rumah. Madu biasanya untuk obat-obatan, makanan, dan minuman. Rotan untuk membuat ya perabotan rumah tangga atau kursi juga bisa terbuat dari rotan. Nah, itu hasil hutan. Nah, ini minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dimanfaatkan untuk bahan bakar seperti bensin, solar, oli, aspal. Nah, aspal ini terbuat dari minyak bumi. Tadi minyak bumi itu diolah dan diperas menjadi ada yang cairnya itu yang masih bersih jadi bensin. Kemudian agak kotor dikit solar, agak kotor dikit lagi oli. Nah, sisa-sisanya itu menjadi aspal. Dan juga ada yang dimanfaatkan untuk tambahan membuat plastik. Campuran tapi ya, hanya sebagai campuran, jadi sedikit. Kemudian gas alam bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar gas. Ya, kalian kalau naik busway, bahan bakar busway itu adalah gas. Nah, gas ini ada dua macam. Ada yang bisa digunakan untuk bahan bakar, ada yang bisa digunakan untuk pupuk. Nah, kalau yang untuk pupuk ini biasanya bentuknya cair, ya sisanya. Oke. Kalau gas yang bisa untuk bahan bakar itu disebutnya adalah LPG. Ya, sama seperti yang kalian lihat di dapur kalian masing-masing. Kemudian ada gas LNG, bahan campuran pembuat pupuk. Nah, oke, pas sampai sini ya, dan zoom-nya juga udah habis.
silakan kalian lanjutkan dengan mencatatnya tadi yang belum selesai. Bagi yang sudah selesai ya, oke, kalian boleh untuk rehat dulu ya. Dan catatan harus dicatat anak-anak ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf tidak ada sesi untuk tanya jawab karena waktu Zoom-nya sudah Pak. habis. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, Pak. Terima Pak. kasih.